Jadi, apakah privasi itu? Ya, jawaban pertanyaan itu cukup abstrak, melibatkan pemikiran filsafat kuno, dan sejujurnya terlalu berlebihan untuk direfleksikan dalam satu video pendek animasi online. Jadi, mari kita tanya pada yang lain. Lihatlah handphonemu. Berapa banyak informasi mengenai dirimu yang disimpan di situ, dan seberapa amankah menurutmu informasi tersebut? Apakah kamu berbelanja online, bertukar pesan melalui sosial media, memakai mesin pencari Google, dan melakukan berbagai tugas yang dapat memudahkan pengelolaan hidup kamu? Tentu kamu melakukannya. Hampir tak mungkin hidup di dunia modern tanpa melakukan setidaknya satu dari hal-hal tersebut. Dan kamu mungkin mengunci handphonemu untuk mengamankannya. Sebab, hey, kamu tentu tidak suka semua informasi tentang kamu ada di tangan orang lain. Andaikan hal itu telah terjadi, karena Google dan Facebook dan toko online tempat kamu belanja dan aplikasi pendeteksi lokasi yang telah kamu aktifkan sebelumnya akan dengan gembira mengumpulkan dan menyimpan informasimu. Dan itu bukan cuma handphonemu, ini adalah seluruh hidupmu. Sebuah profil lengkap tentangmu sedang dibangun, yang mencakup sejarahmu serta masa depanmu juga. Dan untuk lebih jelasnya, ini bukan hanya menyangkut informasi yang secara sadar kamu berikan kepada mereka. Faktanya, kamu hanya tahu sedikit dan tidak dapat mengontrol informasi apa yang akan diserahkan. Namun, kita memperoleh informasi lebih banyak berkat undang-undang baru, teknologi baru, dan peluit tertentu yang telah ditiupkan. Kita sedang mengetahui bahwa pemerintah bukan cuma mengawasi teroris. Mereka mengawasi kita semua. Panggilan teleponmu, jejak pencarian internetmu, emailmu, perilakumu di jaringan sosial, lokasimu, bahkan fakta bahwa kamu sedang melihat video ini sekarang. Semuanya. Sekarang, orang tak selalu bereaksi sekeras kita bereaksi terhadap semua ini. Kita mendengar banyak ungkapan, mereka bisa memantau semua yang mereka inginkan, tak ada yang perlu disembunyikan. Dan berhentilah dari ketakutan yang berlebihan. Dan pertanyaan mengenai seberapa banyak semua ini akan sangat berdampak secara negatif terhadapmu lah yang pertama-tama membuat kami memproduksi seri animasi ini. Jadi sekarang, mari kembali ke soal privasi. Privasi dan hak asasimu adalah penjaga yang melindungimu supaya orang-orang tidak melakukan hal itu padamu. Hal tersebut membantumu dalam mengatur batasan, sehingga kamu dapat membukanya pada mereka yang kamu percaya dan menutupnya pada mereka yang tidak kamu percaya. Hal tersebut membuatmu dapat menjaga kontrol. Ini adalah hakmu. Tetapi dalam 3 dekade terakhir, institusi yang sangat kuat mencoba mengganggunya. Ini adalah soal hak atas privasi seseorang versus kuasa dan uang dari pemerintah dan korporasi. Hanya saja, pertarungannya dilakukan secara rahasia, dan kamu bahkan tak pernah tahu bahwa kamu mengambil bagian dalam pertarungan tersebut. Mereka ingin memantau dan membuat keputusan tentang dirimu, serta menekan undang-undang yang melindungimu. Mereka melakukan semua ini tanpa melakukan perdebatan maupun persetujuan publik. Dan tak seorang pun yang mengawasi mereka. Apakah sekarang terdengar lebih masuk akal? Sadarkah kamu sekarang? Karena privasi adalah soal kuasa. Semakin banyak kuasa yang kita punya, semakin besar kontrol kita atas hidup kita. Dan bukan bermaksud terlalu dramatis, tapi sepanjang sejarah, tidak ada sistem pengawasan massal yang pernah ada yang tidak berakhir dengan penyalahgunaan. Kita secara harafiah tidak memiliki ide kemana semua ini akan berakhir. Tapi solusi yang tepat kita terima hari ini akan menjadi mandat untuk hari esok. Begitulah semua ini bekerja. Pantaulah kami, labelilah kami, kategorikanlah kami, dan ambillah keuntungan dari kami. Privasi dapat mencegah semua itu terjadi. Kita bisa mencegah semua ini. Temukan informasi lebih lanjut pada privacyinternational.org.